Sahabat tani, di dalam melakukan proses dekomposisi bahan organik, maka diperlukan peran dari bioaktivator. Dan bioaktivator itu adalah kumpulan ragam mikroorganisme tertentu yang memiliki kemampuan dalam melakukan perombakan bahan organik sehingga menjadi nutrisi yang tersedia bagi tanaman kita. Dan bioaktivator itu salah satunya adalah IM4. Nah, ini dia adalah IM4-nya sahabat tani. Dan IM4 ini sendiri merupakan produk dari PT Songgolangit Persada yang berisikan mikroorganisme yaitu Lactobacillus dan juga Saccharomyces serta kandungan fotosintetik bakteria. Dan IM4 ini tuh ya sahabat tani sering banget kami gunain sebagai bioaktivator terutama buat pembuatan pupuk organik cair urin hewan. Nah, sekarang kita bakal contohin bagaimana pembuatan pupuk organik cair urin kelinci menggunakan bioaktivator IM4 ini. Ayo! Bahan yang diperlukan yaitu pertama, urin hewan sebanyak 10 liter. Dan di video ini ya sahabat tani kita tuh pakainya urin kelinci. Dan siapa tahu nih sahabat tani nggak ada urin kelinci, misalnya mau pakai urin sapi misalnya, apa urin kambing atau urin yang lain itu nggak jadi masalah ya sahabat tani. Kemudian gula sebanyak 100 gram, dan gulanya tuh boleh gula merah kayak gitu loh, atau gula putih itu nggak jadi masalah. Dan pastinya bioaktivatornya yaitu IM4. Dan kita tuh butuhnya sahabat tani nggak banyak kok, sekitar 50 ml aja udah cukup. Kemudian cara pembuatannya, buat Anda yang pakainya tuh gula merah gitu ya sahabat tani, maka kita tuh kan perlu halusin dulu ya nggak, supaya gulanya tuh mudah buat dilarutin. Kemudian tuang urin kelincinya ke dalam wadah. Kemudian tambahin IM4 itu sebanyak 50 ml, itu nggak banyak ya sahabat tani. Kemudian tambahin juga gula merah yang udah kita halusin tadi. Kemudian aduk secara merata dan masukkan ke dalam wadah fermentasi. Dan tutup dengan penutup yang sudah kita modifikasi. Dan buat Anda yang bertanya, kenapa sih pakai selang yang kayak gini kayak gitu loh. Nah, ini ya sahabat tani tujuannya supaya udara dari hasil fermentasi itu tuh bisa langsung masuk loh pada botol air mineral yang udah berisikan air. Nah, jadi seperti itu ya sahabat tani proses pembuatan dari pupuk organik cair urin hewan menggunakan IM4, dan Anda fermentasikan itu selama 14 hari. Maka setelah 14 hari kemudian pupuk organik cair urin hewan itu siap buat diaplikasikan pada tanaman kita sebagai nutrisi yang luar biasa bagi tanaman kita. Dan dosisnya itu buat semprot itu kira-kira sekitar 5-10 ml per liter airnya. Dan untuk aplikasi kocor maka bisa aja kita pakai 15-20 ml per liter airnya kayak gitu ya sahabat tani. Gimana? Mantap? Oke, sampai di sini ya sahabat tani. Selanjutnya kita bakal bedah lebih detail lagi kandungan luar biasa dari IM4 ini ya sahabat tani. Untuk itu langsung saya undang ya sahabat tani founder dari IM4 ini sendiri, yaitu Bapak Dr. Gede Ngurah Wididana MAGR, atau bisa dipanggil dengan Pak Widi kayak gitu ya sahabat tani. Dan mari kita sambut aja, ini dia Bapak Widi, founder dari IM4. Saya kenal IM4 itu waktu sekolah sekitar 15 tahun yang lalu. Dan guru saya ngajarin ketika pembuatan bokasi atau penggunaan pupuk organik cair, starter yang dipakai itu IM4. Dan sejak dari dulu saya itu penasaran gitu loh, kok dinamain IM4 tuh kenapa Pak? Jadi IM itu kan kepanjangan daripada efektif mikroorganisme ya. Itu temuan daripada Profesor Higa ya, guru saya. Nah dari sana dia ada formula dari mikroorganisme ragi dan dari kelompok bakteri fotosintetik dan juga Lactobacillus. Gabungan daripada spesies mikroorganisme itu karena efektif bisa meningkatkan produktivitas tanaman, kesuburan tanah, menjaga lingkungan. Itu disebut dengan mikroorganisme efektif atau EM, efektif mikroorganisme. Kalau di Jepang namanya Yoko Bitsebutsu. Yoko Bitsebutsu itu ya efektif mikroorganisme.
Nah, setelah dibawa ke Indonesia, waktu dulu itu belum dibuat merek yang tepat ya. Gabungan antara IM1, IM2, IM3 itu digabungkan antara kelompok ragi, lactobacillus dan bakteri fotosintetik. Nah, kita daftarkan namanya IM4, efektif mikroorganisme 4. Jadi 1, 2, 3, 4 ya itu kan. Gitu. Ya. Pak, itu tahun berapa sih Pak? Itu kan saya belajar di Jepang waktu itu di Universitas Ryukyu ya. Itu tahun 87 sampai dengan 90. Nah, saya berkenalan dengan Profesor Higa. Dia itu hebat sekali profesor ini. Jadi saya daftarkan diri, bolehlah diterima saya belajar begitu tentang mikroorganisme efektif. Dan beliau menerima saya untuk program masternya di sana. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, ketertarikan untuk mempelajari itu tuh kenapa Pak? Ya, yang pertama kan dia sangat simpel ya, efisien, efektif, sederhana teknologinya, dan di Indonesia ya mudah ya diaplikasikan, bahan organiknya banyak, kemudian peternakannya banyak, juga pertanian terpadu waktu itu sedang digalakkan, dan juga bahan-bahan kimia pada saat itu cenderung mahal. Kelihatannya ini cocok ya kita aplikasikan, kita adopsi teknologi IM ini, sehingga Profesor Higa melihat juga peluang ya untuk membesarkan atau membantu petani yang ada di Indonesia khususnya, terutama petani kecil ya, sehingga IM ini bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat. Itu berarti apakah Bapak ceritakan dulu nih kondisi pertanian di Indonesia itu seperti apa sehingga beliau tuh mau kayak gitu loh, menurunkan ilmunya ke Bapak gitu Pak? Jadi kan Indonesia itu kan negara pertanian, kemudian banyak petani-petani kecil ya, dan juga perkebunan ya. Petani-petani kecil ini juga masing-masing memiliki peternakan ya, walaupun kecil-kecil, namanya usaha tani kecil ya. Iya. Nah, ini kalau tidak ada satu teknologi yang sederhana, yang murah diaplikasikan oleh petani, ini akan tidak nyambung ya, bahan organik yang terbuang, di lain pihak petaninya kurang pupuk misalnya, atau kegagalan panen, atau musim hujan kita banjir, musim kering kita kekeringan. Nah, ini di sini peranan IM itu yang pertama bisa menyediakan ketersediaan unsur hara, mengurangi kegagalan panen dengan pengaruh daripada IM menyuburkan tanah atau menjaga kesehatan tanaman, sehingga Profesor Higa itu tertarik ya, bahwa Indonesia itu potensi untuk menjadi negara agraris, kemudian pertanian organik, kemudian masyarakatnya bisa sehat dan lain sebagainya. Sehingga butuh waktu juga kita mengundang beliau ke Indonesia, memperkenalkan dengan pada waktu dengan pejabat-pejabat atau pengusaha-pengusaha. Pada waktu itu kan saya baru tamat dari universitas ya, baru mengawali ya kita perkenalkan potensinya begini. Kalau tentu saja masalahnya juga banyak. Masalahnya misalnya susah ya mengimplementasikan, kemudian pola pikir kita waktu itu kan pertanian berbasis kimia, mereka takut juga turun produksinya dan lain sebagainya. Jadi butuh proses. Jadi provennya itu harus dari penelitian, harus dari pelatihan, kemudian dari bukti-bukti di lapangan. Dan itu kita lalui prosesnya ya lebih dari 10 tahun juga, sehingga inilah yang tepat ya kira-kira. Ini kan bicara soal membawa satu teknologi dari suatu negara ke negara kita kayak gitu Pak di Indonesia. Nah, Bapak tadi kan sebutkan juga, dan itu butuh waktu sampai 10 tahun Pak ya. Nah, yang terberat itu apa Pak yang dilalui ketika 10 tahun itu Pak? Yang terberat itu adalah membuktikan ya. Setelah kita aplikasikan di masyarakat, petani mau nggak mencoba terus. Jadi bukan disupport, jadi terbukti. Membuktikan itu berat. Kemudian bagaimana membuktikan kepada pemerintah, membuktikan kepada masyarakat, dan juga membuktikan kepada pengusaha-pengusaha atau peternak besar, pengusaha perikanan besar, itu membuktikan itu susah. Nah, kalau ini sudah terbukti, nah tentu pembuktian selanjutnya apakah ini bisa menjadi continue apa tidak, apa terputus dia, jadi continuous technology atau hanya kick and run ya, bukan. Jadi kita buktikan itu dengan penuh kesabaran, kemudian dengan data-data ilmiah, kemudian dengan seminar-seminar, dengan pelatihan. Nah, hasilnya kita harus memiliki
pusat pelatihan teknologi IM ya kita dirikan di desa saya, bahwa banyak petani yang harus dilatih karena ilmu itu harus dilatih, bukan dihafal ya. Betul. Setelah dilatih, setelah dipraktekkan ternyata terbukti. Setelah terbukti, nah dari sinilah ada suatu kepercayaan dari masyarakat, dari pemerintah dan juga dari pengusaha-pengusaha. Lalu berbicara soal daur ulang, Pak, kan produk IM4 ini starter buat mendaur ulang material-material organik gitu, Pak ya. Nah, kira-kira nih material apa sih yang bisa diuraikan? Apakah semua material organik bisa diuraikan oleh starter IM4 ini, Pak? Ya, untuk syaratnya adalah bahan organik. Bahan organik semuanya bisa didaur ulang kan melalui menjadi senyawa-senyawa organik, zat-zat organik ya. Bahan organik itu ya seperti pupuk kandang atau kotoran manusia yang di Cina kan disebut dengan night soil ya. Kemudian juga sampah kota, sampah restoran, semuanya bisa didaur ulang. Semuanya akan secara alami dia terdaur ulang, namanya proses pembusukan, perfection namanya. Tapi kalau secara teknologi IM kita gunakan disebut dengan starter atau fermentator itu. Nah ini menjadi namanya vokasi. Vokasi itu artinya terfermentasi dengan teknologi IM. Tapi gini, pupuk kandang bisa, tapi ada satu kira-kira yang nggak bisa, Pak. Kandang pupuk. Enggak. Kandang pupuk kalau dia dari material organik bisa ya? Kayu. Bisa ya? Dari kayu, atapnya jerami ya didaur ulang juga itu. Oh gitu. Tapi ya. Atapnya seng ya pelan-pelan. Oh. Ya. Wah, maaf nih Pak, kita di sini santai aja, kita nggak begitu serius supaya teman-teman di sini juga seger gitu, Pak. Ya. Oke, kemudian bicara kandungan dari IM4 sendiri, Pak. Kebetulan saya juga pegang di situ, Pak ya. Jadi IM4 di sini kan mengandung namanya Lactobacillus dan juga Saccharomyces. Nah, kan Lactobacillus itu merupakan salah satu produk bal atau bakteri asam laktat gitu, Pak ya. Dan sementara kan untuk memfermentasi susu kayak gitu kan menjadi yogurt, kita juga butuh bal ini sendiri, Pak. Sebagian orang juga ada yang menggunakan yogurt sebagai starter juga dalam katanya buat pembuatan pupuk organik kayak gitu, Pak. Nah, kira-kira nih menurut Pak Widi kayak gitu kan, apa sih perbedaan Lactobacillus yang ada pada IM4 ini sendiri dengan Lactobacillus yang ada pada proses pembuatan dari yogurt itu sendiri, Pak? Kalau di dalam menggunakan fermentasi misalnya pupuk kandang kita gunakan jenis yogurt, dia itu cenderung memakai single strain. Jadi strain yang tunggal ya. Apakah Lactobacillus jenis hanya susu saja ya. Tapi kalau di dalam EM itu multi strain. Jadi bukan hanya strain Lactobacillus saja, tapi juga ragi ada. Kemudian ada bakteri fotosintetik. Mereka itu bergabung secara sinergis memfermentasi. Jadi yang pertama mensintesa, jadi proses pembongkaran itu digabungkan menjadi senyawa-senyawa organik yang siap diserap. Kemudian juga memfermentasi. Jadi sintesa ini artinya yang rusak-rusak mikroorganisme apa bahan-bahan yang terurai itu bisa tidak beracun misalnya. Dan juga memfermentasi, bau-bau yang busuk itu dihilangkan. Kalau kita menggunakan single strain, dia hanya bau kecut aja, selesai dia. Ya itu hasilnya kurang maksimal ya. Bisa digunakan tapi kurang maksimal. Dan secara alam itu ada ratusan bahkan ribuan jenis mikroorganisme lab itu ya, Lactobacillus itu atau jenis ragi, jenis fotosintetik ini akan istilahnya dipicu untuk tumbuh dengan mikroorganisme IM4 nih. Istilahnya dia itu indigenous ya, indigenous mikroorganisme yang ada di dalam tanah bersinergi dengan IM menjadi leader dia, sehingga tanah itu menjadi disebut dengan tanah sintetik, tanah yang bisa menekan penyakit, dan tanah fermentasi, bisa menyediakan unsur-unsur hara yang terfermentasi untuk akar tanaman. Tadi kan Bapak nyebutkan strain nih, Pak. Saya yakin nggak semua orang tahu tentang strain. Boleh nggak Pak dijelasin apa itu strain itu, Pak? Strain itu ya istilahnya begini. Dalam satu istilahnya spesies, di bawahnya itu ada variasi ya, variasi-variasi daripada mikroorganisme itu. Misalnya kalau dalam bahasa ilmiah strain nomor berapa, ya seperti virus Omicron nomor berapa. Nah itulah strainnya. Jadi ada mikroorganisme di Lactobacillus tertentu yang khusus bisa untuk selulose, ada yang untuk
istilahnya susu, ada yang untuk gula, begitu. Jadi strain-strain khusus yang ada di dalam IM ini memang dipersiapkan untuk tumbuh di alam pertanian. Berarti nggak semua Lactobacillus itu bisa ya Pak merombak bahan organik menjadi sesuatu yang bermanfaat buat tanaman gitu Pak? Dia bisa memfermentasi, tapi hasil fermentasinya itu berbeda. Berbeda, seperti kita membuat tape dari ragi A, ragi B, hasilnya sama-sama tape, tapi agak kecut, agak manis, mungkin juga kecut pahit atau kecut agak tengik dan lain sebagainya. Itu hasilnya. Jadi dalam proses fermentasi bukan saja mikroorganisme atau jenisnya atau strainnya saja berpengaruh, tapi bagaimana hasilnya. Proses daripada fermentasi ini penting, kadar airnya bagaimana, jenis yang difermentasi bagaimana. Jadi proses, kemudian siapa yang memfermentasi dan apa yang difermentasi itu juga sangat penting. Berarti penggunaan Lactobacillus itu sendiri juga tergantung dari output yang kita mau tuh apa begitu Pak ya? Ya sebenarnya kalau kita untuk makanan, jadi food grade itu mikroorganisme itu harus memang benar-benar tidak beracun ya kepada tubuh ya hasilnya. Betul. Tapi untuk di dalam tanaman itu jenis mikroorganismenya kan secara alam ya, secara alam sudah ada. Tapi dengan IM masuk ke sana, kemudian bahan-bahan yang difermentasi, bahan organiknya itu akan menghasilkan zat-zat senyawa fermentasi tergantung daripada jenis mikroorganisme Lactobacillus itu. Oke, tadi kan Bapak juga bicara soal ragi Pak ya, berarti berbicara mengenai Saccharomyces yang kebetulan juga produk EM4 sendiri juga mengandung Saccharomyces Pak. Dan Bapak juga sebutin tadi bahwa tape juga kan difermentasi menggunakan ragi, tapi kan beda mikroorganisme perombak itu sendiri juga beda hasilnya kayak gitu Pak ya. Nah, boleh nggak Pak dijelasin Pak, EM4 ini pakai yang mana sih Pak Saccharomyces-nya? Ya ada Saccharomyces cerevisiae, dia namanya strainnya EMRO ya, EMRO itu IM Research Organization. Di sana istilahnya secara alam di dalam proses pembuatannya pun bahan bakunya sudah penuh dengan ragi ya, penuh dengan ragi. Jadi sangat banyak itu raginya. Dan kalau di dalam IM itu kalau terlalu banyak raginya, jadi juga hasilnya kurang bagus. Karena peranan Lactobacillus itu juga sangat penting. Bukan hasil daripada ragi, tapi hasil daripada Lactobacillus itu sangat penting. Jadi keseimbangan antara ragi dan Lactobacillus ini juga mempengaruhi hasil daripada pembuatan pupuk fermentasi itu. Berarti dari segi komposisi antara Saccharomyces dan juga Lactobacillus itu memang harus seimbang Pak ya, sehingga bisa memfermentasi atau mendaur ulang materi itu menjadi jauh lebih baik dan bernutrisi bagi tanaman gitu Pak ya. Iya, itu ada keseimbangan. Jadi antara kondisi anaerob satu, aerob satu kan begitu. Jadi yang membutuhkan oksigen yang disebut dengan aerobik ya, itu ada juga yang disebut dengan proses fermentasi aerobik. Proses fermentasi menggunakan oksigen. Jadi ini kebanyakan dari kelompok ragi. Lactobacillus memfermentasi secara anaerobik. Jadi istilahnya udaranya lebih sedikit ya. Ini bekerja sama sehingga hasil daripada ini fermentasi itu bisa sangat lebih bagus ya daripada menggunakan single strain itu. Ya di sana bedanya. Jadi kalau hanya sekedar proses fermentasi bisa dilakukan single strain, tapi hasilnya tentu kurang maksimal. Lalu nih Pak, mohon maaf Pak ya, saya mau tahu sedikit saya mau tahu sedikit isi dari IM4 sendiri Pak. Bagaimana sih seorang Pak Widi di sini kan menentukan titik keseimbangan antara komposisi Lactobacillus dengan Saccharomyces itu Pak? Itu kan dari bibit ya, dari bibit yang kita masukkan ke dalam medium. Dari bibit yang kita masukkan itu sudah ada keseimbangannya. Kemudian dari proses pembuatannya juga sampai pada hari tertentu dia itu sudah dorman ya. Nah pada saat itulah kita lihat jumlah mikroorganisme Lactobacillus, kemudian fotosintetik bakteria ini sudah istilahnya dalam kondisi istirahat dan populasi yang sudah ditentukan. Jadi 10 pangkat 7 sampai 10 pangkat 8. Di sanalah kita sudah berhenti dia. Dan ini sesuai dengan peraturan pemerintah, dormannya itu 2 tahun di dalam botolnya itu 2 tahun. Setelah itu
dia itu bisa menurun ya populasinya. Berarti kalau udah lewat dari 2 tahun, berarti dari segi populasi udah di bawah dari standar. Udah menurun dia. Oh, gitu. Ya, walaupun juga masih bisa digunakan, karena kan pemakaiannya kita hidupkan lagi di lapangan dengan menggunakan bahan organik lagi. Mungkin ada satu informasi Pak ya, ini mungkin yang sering ditanyakan juga dari subscriber di channel Penyuluh Pertanian Lapangan, katanya untuk menggunakan EM4 sendiri ada kelompok tertentu yang menggunakannya harus difermentasi dulu, misalnya contoh dikasih gula dulu Pak ya, dan didiamkan selama entah itu sehari 2 hari baru diaplikasikan ke material organik itu sendiri. Dan ada kelompok tertentu yang katanya nggak perlu seperti itu, langsung dipakai, langsung bisa memfermentasi katanya. Nah, kira-kira nih dari 2 ini yang benar yang mana Pak? Ya, kedua-duanya benar Pak. Oh gitu ya? Kedua-duanya benar. Jadi untuk pemakaian massal, pemakaian luas misalnya di kelapa sawit ya, di kelapa sawit, kemudian di pengolahan limbah yang luas, atau pengolahan limbah kota, kemudian peternakan atau perikanan yang luas, itu dia namanya dimultiplikasi daripada diperbanyak ya, sehingga bisa aplikasinya lebih luas dengan menggunakan gula ya. Kemudian dengan waktu 4 hari, kondisi anaerobik atau di dalam tangki yang tertutup, dan itu bisa diaplikasikan. Nah, kalau untuk menggunakan istilahnya untuk pertanian yang standarnya lebih kecil, misalnya pada perkebunan sayur, kemudian bunga dan lain sebagainya, dia bisa dilakukan langsung juga. Jadi kedua-duanya benar. Tergantung aplikasinya yang mana. Berarti nggak ada yang salah ya Pak antara 2 kubu di sini Pak. Ya. Jadi karena ini simpel sekali teknologi ini. Yang pertama bisa diaplikasikan, yang kedua bisa dimultiplikasikan dan mudah dioperasikan, sehingga konsep fermentasi itu terjadi di dalam tanah, sehingga tanah itu menjadi sehat, polusinya berkurang, produksinya meningkat tanaman itu. Ini menarik banget Pak pembahasannya tadi kan seputar EM4 dari 2 kubu kan. Yeah. Kubu yang mengaktifkan dulu, kubu yang langsung aplikasi. Ada juga Pak dari subscriber yang bertanyakan, apakah katanya EM4 itu sendiri bisa langsung diaplikasikan ke tanaman buat menyuburkan tanaman, atau diaplikasikan ke tanah untuk menyuburkan tanah tanpa difermentasikan atau dijadikan starter untuk pembuatan pupuk organik Pak? Itu tergantung daripada jumlah bahan organik atau ketersediaan bahan organik di dalam tanah ya. Kalau di dalam tanah sudah bahan organiknya tinggi, diaplikasikan IM, itu nanti akan langsung dia di fermentasi ya, fermentasi bahan organik yang sudah ada. Tapi kalau tanahnya itu kurang bahan organik, dia harus dikasih bahan organik atau dibuat bahan organik yang difermentasi dulu. Itu lebih bagus, sehingga ketersediaan bahan organik itu menjadi senyawa-senyawa organik lebih tinggi ya nantinya, tanah lebih subur. Jadi kuncinya bahan organik itu adalah makanan daripada IM. Kalau IM langsung tanpa bahan organik, tanah akan tidak menjadi subur. Berarti apakah bisa dikatakan sia-sia nih Pak kita ngasih IM4 ketika di tanah itu sendiri kandungan bahan organiknya kurang? Kalau kandungan bahan organiknya kurang, itu harus ditambah dengan bahan organik. Jadi bahan organik itu bisa dari pupuk kandang, kemudian sisa-sisa jerami, kemudian dari tanaman-tanaman, sisa-sisa tanaman itu adalah kunci keberhasilan penggunaan IM. Yang penting bukan kandang pupuk Pak ya. Iya. Nah, kemudian Pak, dari segi komposisi juga dia akan mengandung bakteri penambat nitrogen dan juga bakteri pelarut fosfat. Nah, saya baca di sini kan memang mengandung bakteri pelarut fosfat Pak ya. Di sini kan ada tertuliskan bakteri pelarut fosfat. Nah, yang namanya bakteri pelarut fosfat kan setahu saya adalah bakteri yang dapat melarutkan fosfat sehingga fosfat itu sendiri bisa mudah terserap bagi tanaman kayak gitu Pak ya. Nah, sementara kita tahu ada jenis pupuk kimia Pak ya. Pupuk kimia itu misalnya bersifat slow release, artinya pupuk itu sendiri lambat dalam mengeluarkan unsur hara itu sendiri. Memungkinkan nggak sih Pak kira-kira pupuk kimia yang sifatnya slow release, yang bisa dibilang lambat kan terserapnya, dan dia juga mengandung fosfat kayak gitu Pak, untuk
dia bisa dibilang mohon maaf nih difermentasikan, karena juga subscriber saya pernah nanyakan bisa nggak katanya IM4 ini sendiri memfermentasikan bubuk kimia seperti itu, Pak? Jadi begini, jadi sebenarnya yang slow release itu apa namanya pelarutan daripada fosfat itu kan teknologi daripada pupuk itu memang dislowkan ya, dislowkan sehingga tersedianya sedikit-sedikit tapi terus. Nah, sedangkan ada jenis mineral-mineral daripada fosfat di dalam tanah memang terikat dia, tidak dirilis ya, tidak terlarutkan. Di sini pentingnya IM itu untuk melarutkan, jadi melepaskan IM yang terikat itu fosfat yang terikat di dalam batu-batuan itu sehingga dia tersedia. Tapi dengan teknik misalnya mencampurkan IM dengan fosfat itu ya sebenarnya tidak terlalu banyak ya manfaatnya karena memang teknologinya dia slow release. Berarti memang sudah didesain sedemikian rupa memang buat slow release kayak gitu ya, nggak bisa dibikin fast, Pak ya? Iya. Lalu gini, Pak, sekarang kan di Indonesia dihadapkan, Pak ya, tahun 2022 ini rumornya, ini masih rumor kayak karena belum kejadian. Kalau kejadian udah fix kan. Jadi katanya subsidi pupuk yang ada kandungan fosfatnya bakal dicabut. Berarti kan kita bakal kekurangan fosfat nih di petani sendiri. Bagaimana sih, Pak, kira-kira dengan menggunakan IM4 ini sendiri bisa memproduksi fosfat, Pak? Kalau fosfat itu di dalam tanah itu sudah ada, sudah banyak ya tersedia. Batu-batuan fosfat itu. Tapi masalahnya dia tidak tersedia. Jadi kurang bakteri pelarut fosfat di dalam tanah. Kenapa kurang bakteri pelarut fosfat? Karena bakteri itu tidak ada. Yang kedua ada berkurangnya penggunaan bahan organik ya atau pupuk organik itu. Itu juga mengurangi populasi bakteri pelarut fosfat. Sehingga peranan IM ini sangat penting ya, bukan IM saja, mungkin produk-produk lain yang mengandung bakteri pelarut fosfat itu. Jadi fosfat, solubising, bakteria itu harus diinokulasikan ke dalam tanah atau dihidupkan sehingga tanah itu subur ya secara alamiah bisa memberikan fosfat. Demikian juga bakteri penangkap nitrogen itu harus dihidupkan di dalam tanah. Jadi bakteri-bakteri yang bisa berkolaborasi menyediakan unsur hara secara alam itu harus dihidupkan. Ini yang disebut dengan tanah yang hidup secara biologis, subur secara biologis. Itu artinya tanahnya itu mengandung mikroorganisme yang menguntungkan bagi perakaran tanah. Oke, ada lagi, Pak, yang menarik, Pak. Kan disebutin juga bahwa sebetulnya kan katanya fosfat itu sudah tersedia di dalam tanah, Pak ya. Di dalam ilmu tanah itu kan ada yang namanya horizon, Pak ya. Horizon itu artinya kan lapisan-lapisan tanah, di mana kan lapisan paling atas itu horizon O, kemudian di bawah itu horizon A, sampai horizon yang paling bawah. Apakah masing-masing lapisan atau horizon sendiri udah mengandung fosfat, Pak? Atau ada horizon tertentu yang kadar fosfatnya tinggi gitu, Pak? Yang kadar fosfatnya tinggi kan yang istilahnya yang tanah yang sudah jadi ya, tanah subur istilahnya. Nah, sebenarnya lapisan olah tanah yang subur itu sudah mengandung fosfat, sudah banyak yang istilahnya tersedia ya. Pupuk nitrogennya juga tersedia, PK-nya juga tersedia. Tapi di lapisan bawah ini banyak yang ada tapi tidak terlarut. Nah, di sanalah mikroorganisme itu bekerja. Jadi lapisan-lapisan tanah itu kan berbeda-beda, batuannya berbeda, kemudian mikroorganismenya berbeda. Semakin dalam kan semakin kritis ya. Sehingga dengan penggunaan IM4 dari hasil penelitian kan lapisan olah tanah semakin dalam ya, semakin tinggi lapisan olahnya. Artinya tanah itu menjadi semakin subur. Bahan organik juga tersedia semakin banyak. Daya tampung air juga semakin banyak. Mikroorganisme yang menguntungkan itu juga bisa bekerja maksimal. Ini kan bisa menggunakan biopori, bantuan misalnya membuat lubang-lubang tanah untuk menjebak-jebak air, untuk penampung bahan organik. Itu juga usaha untuk menghidupkan mikroorganisme yang efektif ya, yang menguntungkan untuk perakaran tanaman. Masih banyak banget yang ingin saya tanyakan ke Pak Widi, cuman kayaknya waktu pula yang kira-kira bakal menyudahi kita di sini. Tapi mudah-mudahan pada kesempatan selanjutnya kita bisa belajar bersama lagi dari Pak Widi. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi sebelum ini kita akhiri, boleh nggak Pak saya menanyakan satu pertanyaan lagi, Pak? Ini kan sekarang petani sekarang gitu kan dihadapkan dengan
harga sarana produksi yang naik kayak gitu Pak ya. Sementara ya bisa dibilang harga jual produk pertanian itu kan ya segitu-gitu aja kan, ngikutin harga pasar kayak gitu Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, bagaimana sih IM4 ini sendiri dalam mendukung pertanian yang berbiaya murah meriah gitu Pak? Ya, begini. Jadi kita itu tergantung daripada hasil ya. Misalnya kita sayur atau tanaman biji-bijian yang langsung dikonsumsi oleh manusia, misalnya kedelai, jagung, itu kita bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia, pestisida untuk kelestarian lingkungan. Bagaimana penyakit tanaman juga bisa dihindari, juga penyakit manusia juga bisa diputus atau dihindari. Nah, oleh karena itu di sini peranan IM. Jadi dengan biaya yang berkurang, kualitas produk bisa ditingkatkan, sehingga creative farming juga bisa dihidupkan dalam pengolahan bahan makanan, kemudian pasca panennya itu, sehingga harga produksi bisa naik ya. Oleh karena itu kita harus fokus bagaimana dengan sumber daya yang terbatas, kemudian biaya yang bisa ditekan, kita tetap bisa menghasilkan produktivitas yang optimal sebagainya. Wah. Dan apa nih kira-kira pesan Pak Widi kepada para petani Indonesia Pak? Untuk petani Indonesia ya, kita harus tetap semangat berkreasi ya. Kita harus dalam dunia milenial ini saling terhubung, berbagi informasi, berbagi teknologi, dan juga berbagi bagaimana pengolahan pasca panen, kemudian berbagi dalam pemasaran, sehingga apa yang kita pasarkan itu ada di tempat A, mudah dibawa ke tempat B, ada di tempat C, mudah dibawa. Saling berbagi ini sebenarnya sama dengan istilahnya kita itu saling mendukung, saling memberi kehidupan ya, dengan pertanian yang lebih berkualitas. Oke, mantap. Wah, terima kasih ya buat Pak Widi udah hadir di acara podcast kita. Kita doakan mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan ceria selalu. Wah, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, terima kasih.